Di hari Jumat ini dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, karena salah satu amalan di hari Jumat ialah pertama membaca surat Al-Kahfi, yang kedua memperbanyak sholawat, yang ketiga membersihkan diri dengan memotong kuku, memendekkan kumis, cabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Kemudian berdoa nanti setelah asar sampai matahari terbenam. Di saat itu merupakan doa yang mustajabah, yang tidak ditolak. Jadi 4 amalan di hari Jumat itu usahakan kita amalkan setiap hari Jumat. Bagi laki-laki, pertama bersihkan diri itu adalah mandi Jumat. Mandi Jumat setelah selesai sholat subuh, mau berangkat kerja, niatkan mandi sholat Jumat, supaya nanti kalau kita Jumatnya di sisi kantor kita, di tempat kerja kita, kita sudah mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Adapun penyebutan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari dan Muslim, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian hendak menghadiri salat Jumat, maka hendaklah mandi. Di sini ada kalimat falyaghtasil. Di sini menunjukkan ketegasannya, diperintahkan atau dianjurkannya untuk mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian hadis Bukhari Muslim juga dengan redaksi yang agak berbeda. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah mimpi basah, yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah, maksudnya sudah akil balik, maka dia di sini ditegaskannya wajibun. Arti wajib di sini tidak sama dengan fardu, karena ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Kemudian disunahkan memakai baju yang bagus ketika akan mendatangi sholat Jumat. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ada perintahnya di dalam surat Al-A'raf ayat 31, wahai bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah setiap kali akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Kemudian dari rumah memakai wangi-wangian jika ada. Kalau tidak ada, ya apa adanya. Yang penting badan sudah bersih, sudah berwudu dari rumah, lalu melangkah menuju ke masjid dengan segera mendatangi sholat Jumat. Ini khusus laki-laki. Ibu-ibunya juga mempersiapkan apa yang akan dipakai oleh sang suami. Kok bajunya digosok dulu, dicuci dulu, siapkan. Jadi ibu-ibu tidak wajib menunaikan sholat Jumat, tapi ibu wajib mempersiapkan apa yang akan dilakukan oleh suami untuk menunaikan sholat Jumat. Sehingganya ibu-ibu mendapatkan pahala Jumat suami. Suami berangkat menuju masjid dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Melangkah kaki kanan menuju masjid membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yasari nura wa an yamini nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian mau masuk masjid membaca doa a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang cukup pendek, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antaramu hendak masuk masjid, falyaqul, ucapkanlah doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu doanya. Wa idza kharaja, apabila engkau akan keluar, maksudnya keluar masjid, falyaqul, dan berdoalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaan. Kemudian menempati saf yang pertama, baru masuk masjid mencari saf yang pertama. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awal, sekiranya manusia itu tahu betapa besarnya pahala mengumandangkan azan
dan menempati saf yang pertama, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, kemudian dia tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan cara diundi, lastahamu, pasti mereka akan berundi. Begitu besarnya memandangkan azan dan menempati saf yang pertama, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat menghadap sutrah, mencari sutrah, dinding orang duduk atau mimbar atau tas. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian salat, falyusalli ila sutrah, hendaklah ia salat menghadap ke sutrah, wal yadnu minha, dan mendekat kepada sutrah itu. Sutrah hukumnya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kemudian idza dakhala ahadukumul masjid wal yarka' rak'ataini qabla ayajlis. Hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila engkau masuk ke dalam masjid hendaklah salat sunat 2 rakaat sebelum duduk. Di sini ketika imam sedang berkhutbah, apakah kita dianjurkan juga untuk salat tahiyatul masjid? Jawabannya iya. Ketika Sulaik masuk ke dalam masjid, sementara hari itu hari Jumat, Rasulullah sedang berkhutbah. Sulaik ini langsung duduk. Maka Rasulullah SAW menegur kepada Sulaik. Nah, di sini bolehnya seorang khatib Jumat, imam Jumat itu untuk menegur jamaahnya. Tuh, saf-saf yang belakang, tolong. Di dalam masih banyak yang kosong, silahkan masuk. Jangan berdiri di luar, boleh. Atau menegur, atau bertanya. Dan bolehnya orang yang ditanya untuk menjawab. Terjadi dialog antara khatib Jumat dengan jamaahnya. Adapun idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta, apabila imam sedang berkhutbah pada hari Jumat engkau berbicara sama temanmu, hei diamlah, faqad lagauta, maka tidak ada salat Jumat bagimu. Di situ apabila tidak ada hajat, tidak ada di sana kebutuhan, tidak ada keperluan. Tetapi kalau ada keperluan, seorang khatib menegur makmum, kemudian makmum menjawab, maka di situ ada kebutuhan dan itu dibolehkan. Berdasarkan hadis ini, Ja'a Sulaik, datanglah Sulaik yaumal Jum'ah pada hari Jumat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, fajalasa, lalu Sulaik ini masuk langsung duduk saja. Faqala lahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ya Sulaik, wahai Sulaik, qum, berdirilah, farka' rak'atain, tunaikanlah salat 2 rakaat, wa tazawwaj fihima, dan diringkaskan di dalam salat itu. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah, apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, ketika itu imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'atain, hendaklah tetap salat 2 rakaat, wal yatazawwaj fihima, dan diringkaskan di dalam salat tahiyatul masjid itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian apabila ketika khatib sedang berkhutbah ada teman yang ngajak bicara, kita diam. Jangan kita jawab, pokoknya diam saja. Karena di sini saja dikatakan enggak boleh berbicara, diamlah, begitu saja enggak boleh. Kemudian siapa saja yang sholat Jumat dia bermain batu, bermain kerikil, maka faqad lagauta, itu sia-sia. Bermain batu di masa Nabi lantainya enggak keramik, bukan semen, tetapi lantainya langsung pasir. Banyak kerikil-kerikil di situ. Ketika imam sedang berkhutbah, dia main-main kerikil. Maka di situ pun sia-sia, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti imam apa adanya. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah bertakbir, segera bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Dan janganlah engkau bertakbir sampai imam sempurna bertakbir. Allahu akbar. Baru barnya imam itu baru kita angkat tangan. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi selesaikan dulu imam, jangan didahului. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam sudah ruku, segera ruku, janganlah engkau ruku sebelum imam sempurna ruku. Jadi di belakang imam itu keutamaannya bisa melihat imam sempurna atau enggak sempurna, sudah sempurna atau belum ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika bangkit dari sujud. Sudah sempurna atau belum? Makanya keutamaan yang paling besar di belakang imam. Cuman di belakang imam ini harus bisa menggantikan imam.
Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka cukup engkau mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu saja yang kita ucapkan. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sudah sujud maka segeralah sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah engkau sujud sebelum imam sempurna sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila imam salat sambil berdiri, salatlah sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, apabila imam salatnya sambil duduk maka salatlah semuanya sambil duduk. Rawahu Abu Daud. Kemudian ketika akan mengucapkan salam ada doa. Doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Bahkan Rasulullah pernah berlindung dari hutang. Yang terakhir ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amal mutaqabbalah, dan amal ibadah solatku yang engkau terima. Jadi amal ibadah solat kita itu mohon diterima dari awal sampai akhir, di akhir bacaan doa ketika tasyahud sebelum salam. Kemudian keutamaan bagi laki-laki kaum muslimin yang menyegarakan salat Jumat. Di sini ada hadis riwayat Ahmad di mana disebutkan idza kana yaumul jum'ah, apabila datang hari Jumat, waqafatil malaikatu ala abwabil masjid, maka iktikaflah malaikat itu di pintu-pintu masjid, fayaktubunal awwal fal awwal, untuk mencatat orang yang datang pertama kemudian yang berikutnya. Jadi mengabsen orang kerjanya. Wa masalul muhajjir ilal jum'ah, siapa saja yang bersegera mendatangi salat Jumat, kamasalil ladzi yuhdi badanah, dia diberikan hadiah bagaikan berkorban seekor unta. Berarti kita semuanya bisa mendapatkan kesempatan berkurban seekor unta setiap hari Jumat. Jadi kamasalil ladzi yuhdi badanah, dia diberikan pahala bagaikan orang berkorban seekor unta. Sumakal ladzi yuhdi baqarah, yang datang kedua diberikan hadiah sebagaimana orang yang berkorban seekor sapi. Sumakal ladzi yuhdi kabsa, kemudian yang datang ketiga diberikan hadiah pahala setara dengan berkorban seekor kabsa, kibas yang sangat besar atau kambing. Sumakal ladzi yuhdi dajajah, sumakal ladzi yuhdi baidah. Kemudian yang datang keempat dan kelima bagaikan orang yang sedekah beberapa ekor ayam dan beberapa butir telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar, wa qa'ada 'alal mimbar, dan sudah duduk di atas mimbar, tawausu fahum, maka ditutuplah suhuf-suhuf mereka. Para malaikat menutup buku-buku absen mereka, enggak diabsen lagi orang yang datang kemudian. Wajalasu, kemudian para malaikat pencatat itu segera duduk, yastami'una dzikra, mendengarkan zikir. Maksudnya mendengarkan khutbah.